Malam itu, bulan tergantung seperti mata hampa di atas desa Bayu Hitam. Bukan namanya yang kelam, melainkan aura yang mencekik napas. Riana dan adiknya, Sari, baru tiba, mewarisi satu-satunya peninggalan keluarga mereka. Sebuah rumah tua yang dikelilingi kebun teh yang sudah mati. Bau tanah basah dan lumut menyeruak dari setiap sudut. Rumah itu dingin, bukan karena suhu, tapi karena ketiadaan kehidupan. "Aku tidak suka tempat ini, Kak," bisik Sari, memeluk boneka usangnya Rat-Rat. "Kita harus tinggal, Sari. Ini satu-satunya yang kita punya," jawab Riana, mencoba meyakinkan diri sendiri. Di malam pertama mereka, terdengar suara aneh dari lantai atas. Bukan langkah kaki, tapi ritme ketukan yang pelan dan teratur. Seolah-olah seseorang sedang menumbuk sesuatu. Riana nekat, cahaya senter menari di dinding kayu berlumut. Ia menemukan sebuah kamar terkunci. Di bawah celah pintu, ada serpihan kering yang tampak seperti tanah atau kulit. Saat ia menyentuh knopnya, suara ketukan itu berhenti. Tiba-tiba, terdengar suara gerusan napas tepat di belakangnya. Riana berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Namun, di koridor panjang yang gelap itu, ia melihatnya. Sosok perempuan berdiri di ujung. Rambutnya panjang, hitam, menutupi wajahnya, menyatu dengan bayangan. Kain putih yang ia kenakan sudah lapuk, berlumuran noda coklat kemerahan. Kakinya tidak menyentuh lantai. Ia seperti mengambang beberapa inci di atas tanah yang becek. Dari bibir yang tidak terlihat di balik rambut, terdengar bisikan yang pelan, kering dan dingin, seolah datang dari sumur tua. "Selamat datang, cucu-cucuku. Tanah ini haus, dan dia hanya akan tenang jika ada yang kembali." Riana segera berlari menuruni tangga, menyeret Sari keluar dari rumah terkutuk itu. Mereka tidak membawa apa-apa, kecuali satu fakta mengerikan yang baru mereka sadari. Setiap penduduk di desa Bayu Hitam, dari bayi hingga orang tua, berjalan tanpa alas kaki, dan semua telapak kaki mereka hitam, kering, dan retak, seperti telah menyatu dengan tanah jahanam itu sendiri. Perempuan di rumah itu, perempuan tanah jahanam, bukanlah roh penjaga. Dia adalah entitas yang membutuhkan tumbal. Dan kini, Riana sadar, mereka datang bukan untuk mewarisi harta. Mereka datang untuk menjadi persembahan. Riana dan Sari berlari menembus kegelapan tanpa arah. Lumpur desa Bayu Hitam menjebak sepatu mereka. Lampu rumah tua itu kini terlihat dari kejauhan, memancarkan cahaya kuning redup yang seolah mengejek pelarian mereka. "Kita harus pergi dari desa ini, Kak, sekarang." Sari terisak, kakinya gemetar. "Tidak bisa," kata Riana. Suaranya tercekat. Ia ingat peta yang mereka pelajari. Desa Bayu Hitam dikelilingi jurang dan hutan lebat. Hanya ada satu jalan masuk dan keluar. Jembatan kayu rapuh yang mereka lewati siang tadi. Mereka sampai di ujung desa, tepat di depan jembatan. Jembatan itu tampak gelap dan sunyi, membentang di atas sungai berbatu yang deras. Namun, saat Riana mengayunkan senternya, dia melihat sesuatu di tengah jembatan. Seorang lelaki tua berdiri di sana, membelakangi mereka. Ia memakai caping petani dan memegang cangkul. Telapak kakinya yang hitam dan retak tampak jelas di bawah cahaya senter. "Mau kemana kalian, nona muda?" Suara lelaki itu serak, seperti pasir kering yang digerus. Malam sudah larut. Tidak ada yang meninggalkan Bayu Hitam setelah matahari tenggelam. Lelaki tua itu perlahan berbalik. Wajahnya dipenuhi kerutan dalam yang diisi oleh bayangan. Matanya kosong dan berwarna putih keruh seperti lumut mati. "Tanah ini merindukanmu," katanya. Nadanya datar. "Sudah lama darah murni tidak mengalir di sini." Saat ia melangkah maju, kakinya yang berlumuran lumpur tidak meninggalkan jejak. Dia bukan berjalan, dia bergeser perlahan, seperti boneka yang ditarik oleh benang tak terlihat. Riana menarik Sari mundur. Mereka terjebak. Di depan,
lelaki tua dengan mata hampa. Di belakang, kegelapan desa dan perempuan tanah jahanam yang siap memangsa. Tiba-tiba, Sari menjerit. Ia menunjuk ke arah pohon-pohon di sisi jalan. Dari balik rimbunnya dedaunan, muncul siluet-siluet lain. Mereka adalah para penduduk desa. 10, 20, mungkin lebih. Semuanya bergerak lambat, senyap, dengan tatapan mata kosong yang sama. Mereka membentuk setengah lingkaran, menjebak Riana dan Sari di antara rumah-rumah kumuh dan jembatan maut. Saat itulah Riana melihat detail yang paling mengerikan. Di pergelangan tangan dan kaki para penduduk itu ada goresan luka kering, dan di bawah kuku mereka terselip butiran-butiran tanah hitam pekat. Mereka tidak hidup. Mereka hanya pelayan yang dikendalikan oleh kekuatan yang sama. Lelaki tua di jembatan itu mengangkat cangkulnya tinggi-tinggi. Kembalilah ke rahim ibu kalian, anak-anak. Bersatulah dengan tanah, bisiknya. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang bukan berasal dari kerumunan, melainkan dari bawah tanah. Tanah di sekitar kaki mereka mulai bergetar. Retakan kecil muncul di permukaan, mengeluarkan uap dingin berbau amis. Dari retakan terbesar di tengah jalan, muncullah kembali sosok yang paling mereka takuti. Perempuan tanah jahanam.